Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya terlihat sehat semuanya ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu ingin kalian lihat di samping kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak ada? Atau mungkin sakit? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Lengkap berarti anaknya. Satu kelas ini jumlahnya 25 ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari materi IPS. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Iya, Ridwan? Betul sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Siapa yang masih ingat kejadian apa sih sebelum adanya proklamasi itu? Ya, Wulan? Betul sekali. Sebelum terjadinya proklamasi, ada pemboman di wilayah Hiroshima dan Nagasaki, tepatnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, terus apa lagi yang terjadi? Apa? Silakan, Bayu. Betul sekali. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disuruh sama Sultan Syahrir untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi Insinyur Soekarno dan Bung Hatta tidak mau. Akhirnya Sultan Syahrir dan pemuda-pemuda lain menculik Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ini untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Betul sekali, bagus untuk jawabannya Mas Bayu, tepuk tangan. Ada lagi, siapa yang mau menjawab? Setelah itu, kan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta diculik. Diculiknya itu menandakan peristiwa apa yo? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Iya, Rista, apa? Betul, itu termasuk peristiwa Rengas Dengklok, karena diculiknya di Rengas Dengklok. Betul sekali. Kemudian setelah peristiwa di Rengas Dengklok itu, kemudian Bung Hatta dan Insinyur Soekarno akhirnya mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, di mana sih tempatnya ketika penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang tahu? Betul sekali, Bayu jawab lagi. Benar sekali. Penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 WIB, kemudian proklamasi dilakukan di rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan kembali lagi pada pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini masih ada hubungannya dengan materi minggu kemarin, yaitu kita akan mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi, setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, di situ kita masih harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan. Nah, apa saja sih kira-kira
upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Mau tahu? Nah, sebelum itu, Ibu akan memanggil beberapa dari kalian untuk maju ke depan untuk mensimulasikan beberapa kejadian yang merupakan bentuk dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah adanya proklamasi tersebut. Oke? Silakan Bayu, Wulan, Rista, sama Jono, silakan maju ke depan untuk mensimulasikan peristiwa-peristiwa sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya, silakan maju. Nah, sudah maju semuanya teman-teman yang dipanggil tadi. Di sini Ibu mempunyai beberapa dialog yang menunjukkan ciri khas dari peristiwa-peristiwa sebagai bentuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, ya. Nanti teman-teman kalian yang ada di depan sini akan mensimulasikan peristiwa tersebut secara garis besarnya. Secara garis besarnya ditampilkan di depan, disimulasikan oleh teman-teman kalian. Nah, nantinya kita akan mengupas satu persatu apa sih peristiwa-peristiwa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi dilakukan. Oke, silakan. Ini kertasnya dibaca dulu. Oke, itu sudah Ibu bagi. Kamu bagiannya ini, ya. Jono bagian ini, ya. Terus kemudian Sinta bagiannya ini, ya. Rista bagiannya ini, ya. Oke, silakan diperhatikan teman-temannya ketika mensimulasikan peristiwa tersebut. Gak boleh rame, silakan diperhatikan ya. Nah, bagus sekali simulasi yang telah dilakukan teman-teman kalian. Silakan beri tepuk tangannya. Bagus sekali teman-teman kalian tadi mensimulasikan bentuk perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi. Nah, sekarang teman-teman yang di depan boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita kembali lagi pada materi tadi yang telah disimulasikan teman-teman kalian. Apa saja sih bentuk-bentuk perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia nih? Yang pertama, apa? Ayo Ridwan, yang pertama apa? Betul, yang kata Ridwan yang pertama itu pertempuran medan area. Ya silakan, kamu yang di belakang, siapa? Namanya Sari, ya Sari. Yang kedua, tadi yang sudah disimulasikan teman kalian apa? Peristiwa Bandung Lautan Api. Gimana teman-teman? Betul apa tidak? Betul, bagus, tangan. Yang ketiga, ayo, ada peristiwa apa? Ya, kamu, Fadil? Iya, betul. Pertempuran Ambarawa. Betul. Betul sekali. Kamu silakan. Sinyo? Ya, Sinyo. Apa? Pertempuran selanjutnya apa? Pertempuran Surabaya? Gimana teman-teman? Benar nggak Sinyo nih? Agak ragu-ragu ini. Pertempuran Surabaya benar apa enggak ini? Gimana teman-teman yang mensimulasikan tadi? Betul Sinyo, tidak usah takut. Kamu betul. Kalian tidak usah takut untuk mengutarakan pendapat kalian. Silakan diutarakan yang kalian yakini. Jangan takut walaupun salah, tidak apa-apa. Oke? Percaya diri. Siap? Kemudian apa? Bentuk perlawannya lagi. Ayo semuanya bersama-sama. Agresi militer Belanda 1, kemudian yang keenam agresi militer Belanda 2. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, karena di sini anaknya ada 25 orang, jadi Ibu akan membagi jadi 5 kelompok ya. Jadi setiap satu kelompok itu ada 5 orang. Oke. Nanti
di sini Ibu akan memberikan tugas pada kalian, memberikan lembar kerja pada kalian, di mana nanti kalian akan mengisikan lembar kerja tersebut bersama kelompok kalian, diskusi dengan kelompok kalian, mendiskusikan peristiwa yang telah disimulasikan teman kalian yang di depan tadi, di mana kalian nanti akan lebih rincinya bagaimana peristiwa itu. Kan tadi teman-teman kalian itu mensimulasikan hanya pada kegiatan pada peristiwa intinya. Nah, nanti kalian mendeskripsikan peristiwa itu satu persatu. Kan tadi ada berapa peristiwa? Ya, ada 6 peristiwa kan. Nanti kalian setiap peristiwa itu mendeskripsikan itu kejadiannya bagaimana, kok bisa terjadi, tanggal-tanggalnya itu bagaimana. Itu nanti dideskripsikan di lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan kelompok per kelompok ke depan kelas. Oke, silakan Ibu akan bagikan ya kelompoknya jadi 5 kelompok. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian isi seperti petunjuk yang Ibu arahkan tadi. Oke, kalian harus berdiskusi semuanya, yang aktif cari informasi-informasi dari buku sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Nanti jika ada yang mempresentasikan yang paling lengkap, Ibu akan memberikan hadiah. Oke, ini silakan. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1 ya, kelompok 2 ya, kelompok 3 ya, kelompok 4 ini, kelompok 5 nih. Oke, bagus. Sekarang kalian berdiskusikan bersama teman sekelompoknya. Alhamdulillah, sudah selesai semua diskusi sama kelompoknya? Ada yang belum? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 3? Tidak apa-apa, sudah. Nanti dipresentasikan seadanya, tidak apa-apa, oke? Jangan takut, pokoknya kalian harus berani nanti dipresentasikan ke depan. Nah, sekarang kalian satu persatu per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan tadi ya. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 dulu. Wah, kelompok 1 bagus sekali tadi presentasinya. Tepuk tangan semuanya. Yuk. Kemudian sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Wah, kelompok 2 tidak kalah bagusnya presentasinya. Ayo semuanya tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan kelompok 3 selanjutnya. Waduh, kelompok 3 juga tidak kalah, tidak mau kalah dari kelompok 1 sama kelompok 2. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok 4 sama 5 juga jangan mau kalah ya. Walaupun tadi kelompok 3 belum selesai, tapi dia bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Yes, kan? Kelompok 4. Bagus sekali presentasinya kelompok 4. Ayo kasih tepuk tangan semuanya. Nah, terakhir kelompok 5. Ayo silakan maju. Wah, bagus sekali kelompok 5 presentasinya. Dari yang Ibu lihat. Wah, bagus sekali presentasinya dari kelompok 5. Nah, silakan kembali dulu lagi kelompok 5. Oke, dari yang Ibu lihat tadi, dari kelompok per kelompok maju tadi, sangat bagus semuanya. Kalian sangat bagus, Ibu bangga pada kalian. Oke, tapi tadi kan Ibu sudah bilang, jika ada yang mempresentasikannya paling bagus, bukan paling bagus, yang
yang bagus, yang lengkap, itu nanti ibu akan kasih hadiah. Oke? Dan ibu tadi memilih dari kelompok yang maju tadi, ibu memilih yang paling lengkap sama yang bagus presentasinya dan semuanya melakukan presentasi dengan baik. Itu pada kelompok berapa ya? Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ibu akan beri hadiah ya, sebentar. Ini untuk kelompok 4. Ya, dibagi ya bersama kelompoknya. Yang lain tidak perlu berkecil hati. Ibu memberikan hadiah ini untuk memotivasi kalian. Wah, aku harus dapat hadiah itu biar lebih memacu semangat kalian untuk mempelajari materi ini. Nah, kalian kalau ingin mendapatkan hadiah juga, nanti di pertemuan selanjutnya kalian harus lebih semangat, lebih menguasai pelajaran, dibaca dulu di rumah. Oke, kalian sama-sama hebatnya, sama-sama bagusnya, jadi tidak perlu berkecil hati. Nah, setelah presentasi tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Dodit. Betul sekali, Dodit. Kata Dodit, materi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan kita setelah proklamasi kemerdekaan itu terjadi, yaitu ada 6. Apa saja tadi? Yang pertama? Ya, pertempuran Medan Area. Kemudian yang kedua, peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Yang keempat, pertempuran Surabaya. Yang kelima, agresi militer Belanda 1. Dan yang keenam, agresi militer Belanda 2. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan ditanyakan. Oke, tidak ada yang ingin bertanya ya. Jadi, ibu akan menugaskan kalian untuk minggu depan. Kalian silakan membaca materi dan mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan setelah proklamasi. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat di rumah, tetap belajar, digali lagi informasi-informasinya dari buku-buku yang lain. Kita akan bertemu minggu depan. Oke? Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Karena kalian semangat semuanya. Dan jangan sampai semangat itu hanya untuk hari ini saja. Oke? Untuk selanjutnya juga harus tetap semangat dan harus tambah semangatnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.